kaget kok. Dulu Dorce yang setipe dengan dia juga pernah ngelakuin hal yang sama kok. Jadi ini hal klasik di mana perbuatan dosa diiringi dengan perbuatan pahala. Tapi tujuannya bukan untuk bertobat, tapi untuk menjadi legitimasi atas perbuatan dosanya. Agar dosanya terlupakan oleh manusia, agar penyimpangannya dimaklumi oleh manusia. Mungkin hal ini juga bisa masuk dalam kategori play victim kali ya. Contoh yang masih seger, ada bar jualan barang haram, miras. Ketika dia terdesak, barulah kemudian dia mengungkap, oh, ini semua kami lakukan demi menggaji 3.000 karyawan kami kok, yang diantaranya 2.850-nya adalah muslim. Tujuannya jelas, agar dia bisa tetap jualan miras. Apalagi lagi viral-viralnya, omset tetap masuk, keuntungan tetap dapat. Contoh yang agak lama, ada artis yang suka bikin kontroversi, ribut sama Habib, ribut sama Ustadz, mendukung free sex dan penyimpangan seksual, sampai dia kemudian nantang untuk masuk neraka, katanya di neraka lebih enak. Ternyata gak lama setelah itu dia muncul ke media, aku juga ngebangun masjid kok, oh aku juga sedekah kok, aku ngegaji guru-guru kok. Jadinya orang itu bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti ditinggalkan, mana yang mesti diteladani, mana yang seharusnya dijauhi, mana yang seharusnya diikuti. Tahu gak siapa yang awal mula melakukan strategi ini sampai viral? Iblis laknatullah alaihi. Ketika iblis diusir dari surga karena kedurhakaannya, karena pembangkangannya, bukannya bertobat malah dia berpura-pura baik. Ketika iblis diusir dari surga, bukannya bertobat malah dia berpura-pura baik. Ia mendatangi Adam dan Hawa, menawarkan buah terlarang, lalu mengatakan, ini semua demi kebaikan kalian kok. Pura-pura baik. Tujuannya apa? Agar memperoleh pembenaran atas perbuatan dosanya. Dia pengen nunjukin kepada Allah, kenapa gua yang harus disalahkan terus? Adam dan Hawa juga bikin dosa kok. Sehingga dengan itu kedurhakaannya bisa tetap eksis. Dia bisa melakukan terus perbuatan dosanya. Legitimasi buat dosa. Perbedaannya ada di komitmen. Memang salah satu cara bertobat adalah mengiringi perbuatan dosa dengan pahala. Tapi bedanya orang yang bertobat itu punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya itu. Sedangkan selainnya justru melakukan perbuatan pahala itu sebagai pembenaran agar dosa-dosanya bisa terus dilakukan. Kembali lagi kepada kisah iblis. Setelah kejadian itu, confirm tiga-tiganya sama-sama melakukan perbuatan dosa, Adam, Hawa, dan iblis. Tapi bedanya Adam dan Hawa kemudian bertobat. Mereka berkomitmen untuk tidak ingin melakukannya lagi. Ya, meskipun namanya manusia tidak pernah terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Tapi iblis beda. Teguran Allah kepada mereka justru ngebikin iblis semakin pede ngelakuin perbuatan dosanya. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sebab karena engkau telah memutuskan aku tersesat, engkau ngebikin aku tersesat, aku pasti akan menghiasi kejahatan dengan kebaikan sehingga menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan pasti dengannya aku akan menyesatkan mereka semua. Malah makin optimis dong. Fenomena-fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai fenomena kemunafikan. Tapi ingat ya, konten ini dibikin bukan untuk menuduh munafik siapapun yang belum dicap munafik oleh Allah dan Rasulnya. Karena stempel munafik itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya gak punya wewenang. Akan tetapi yang namanya munafik itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Melakukan amal salih, melakukan perbuatan pahala semata-mata untuk menyembunyikan kedurhakaannya, menyembunyikan perbuatan dosanya, menyembunyikan penyimpangannya, semata-mata agar ia mendapatkan pengakuan bahwa dirinya itu juga baik. Dan setelah dia dinilai baik, diharapkan dia lebih leluasa untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan penyimpangannya. Ia terus melakukan perbuatan kedurhakaannya dengan harapan tidak ada yang memprotes diri dia. Ibadah yang seharusnya semata-mata karena Allah, ini jelas bukan karena Allah. Jadi kira-kira kalau kita mau pakai logika, kira-kira Lucinta Luna ini menyantuni anak yatim untuk bertobat atau untuk legitimasi terhadap penyimpangannya, untuk diakui baik di hadapan manusia, atau untuk Allah semata-mata? Masih belum cukupkah kematian Dorce ini menjadi pelajaran bagi kita semua? Yang hidup jangan tiru-tiru, karena besar dosanya, besar di hadapan Allah. Tapi kalau sudah meninggal jangan didosa-dosakan juga. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Dia juga orang beriman kok.